Kali ini kita akan buat tutorial tentang pendulum atau chain ball. Pergerakan animasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini menerapkan prinsip animasi yaitu follow through. Jadi ketika suatu benda bergerak dan ada ekor seperti ekor atau pendulum yang mengikutinya, dia tidak langsung berhenti, namun seperti membuang sisa momentum ketika objek kepala istilah dalam contoh ini. Jadi ketika kotak mulai bergerak, pendulum atau chain ball-nya tertinggal, lalu ketika kotak berhenti, pendulum atau chain ball-nya menghabiskan momentumnya sebelum dia berhenti. Jadi ketika telah sampai, lebih pelan-pelan hingga habis momentum. Oke, kita mulai. Kita select A, insert keyframe, shortcutnya I seperti biasa. Teman-teman jangan lupa hidupin auto keyframe. Kayaknya di sini location rotation scale. Lalu kita beri sedikit jeda sebelum pendulumnya bergerak sekitar 10 frame. Lalu kira-kira di frame 25 kita mau pendulumnya bergerak ke sana di sana. Lalu kita select insert, lalu kita berikan istilahnya frame push lagi untuk fase terakhirnya. Nah, sekarang di sini kita bisa memainkan atau memanipulasi gerakan dari pendulum tadi. Jadi pada detail sini kita beri breakdown. Jadi pada contoh tadi, jika dilihat pendulum ketika dia bergerak dari keadaan diam, lalu mulai bergerak ke kanan. Nah, terlihat ketika pendulum bergerak ke sebelah kiri kita, pendulum atau bola rantainya otomatis melengkung atau di sini tertinggal ketimbang dari kepala dari pendulum. Jadi kita akan membuat pose seperti itu. Jadi kita select dulu controller yang lalu shortcutnya bisa shift space atau T untuk memunculkan tools di sebelah kiri kalian. Untuk mempercepat, shift space bar lalu rotate. Kita rotate ke arah kiri untuk membuat pose seolah-olah chain ball itu tertinggal dari kepalanya. Jadi kita di sini, jadi ini yang disebut follow through, di mana chain ball-nya ini tertinggal dari kepalanya. Lah, seperti contoh animasi yang tadi, kalau ini kan masih tiba-tiba berhenti, sedangkan kita mau ekor atau chain ball tersebut tidak langsung berhenti atau dalam artian membuang momentumnya. Jadi di pose ini kita buat dia justru melebihi dari kepalanya. Tes. Lalu di frame ini kembali ke posisi sedikit melebihi sebelumnya. Sebelum dia kembali ke posisi stabilnya, di sini kita bisa buat dia, lalu kita posisi lagi, di sini kita buat dia melebihi lagi sekali sedikit sebelum dia akhirnya benar-benar berhenti di tempat. Nanti kita lihat
semangat. Sekarang di sini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya timing. Jadi kita perlu menyesuaikan power dari pendulum tersebut. Jadi di sini sangat cepat, di sini dia sedikit membuang momentum, pelan-pelan mengurangi momentumnya. Dalam artian kecepatannya pun tetap menurun sebelum akhirnya benar-benar berhenti di frame 40. Jadi konsep timing sendiri juga ketika pose 1 ke pose semakin rapat, pose 1 ke pose 2, maka semakin cepat gerakan tersebut. Sedangkan dalam case ini kita perlu timingnya melambat. Jadi dari posisi ini, dari pose ini ke sini, aku merasa ini terlalu cepat. Jadi aku kurang tambahkan 1 keyframe. Dalam artian kita geser, lalu ini keyframe setelahnya juga kita geser lagi sekali, lalu di keyframe terakhir kita tambahkan 2. Jadi kalau dilihat, jadi terasa pengurangan momentum dari paintball. Teman-teman lihat si ekor tersebut tidak langsung berhenti, tapi pelan-pelan mengurangi momentum. Aku di sini juga mau sedikit memberikan efek delay untuk ekornya. Jadi di pose ini aku mau ekornya itu masih ketinggalan. Kalau sekarang ekornya masih disuruh melebihi di kepalanya atau headnya. Ini kita sedikit manipulasi, kita buat pose dia tertinggal sebelum akhirnya belum ikut. Di sini aku merasa powernya terlalu berlebihan, jadi aku bisa sedikit geser atau memberi efek delay lagi kepada paintball. Ini cukup penting jadi latihan dasar untuk kalian yang masih pemula, di mana mempelajari sebuah gerakan dari segi mana yang akan istinya lead atau memimpin gerakan tersebut. Sekarang gerakan dipimpin oleh kepala dari pendulum, diikuti oleh titik 1, 2, 3 dari pendulum tersebut. Jadi ada yang delay, semakin bawah dia semakin delay. Jadi di sini sudah berhenti yang di atas, di sini sudah berhenti, lalu di sini. Jika kalian mau memberi efek delay yang lebih, karena efek delay bisa diatur lewat timing. Jadi kan ada 3 titik, 3 controller. Kita mau controller link 3 atau bola yang paling bawah ini paling delay. Jadi bisa kita select frame bola tersebut lalu geser ke kanan. Kita select lagi frame yang di atasnya atau controller kedua untuk memberikan efek delay. Jadi ketika di play, jadi ada delay yang berkelanjutan sebelum mereka berhenti. Sedikit saja tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin diskusikan di kolom komentar bisa ditanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.